Oke, ya selanjutnya tentang pelaksanaan ujian THE ya. Bentuk pelaksanaan ujiannya bukan soal tes objektif ya. Jadi THE itu bukan pilihan ganda ya, melainkan berupa tes uraian dalam bentuk tugas, proyek atau dalam bentuk lain yang mengukur kemampuan mahasiswa untuk dapat menerapkan konsep atau kompetensi esensial mata kuliah dalam sebuah konteks ya. Jadi tidak berbentuk pilihan ganda ya. Selanjutnya pelaksanaan ujian dilakukan melalui skema THE ya, take home exam, di mana jawaban ujian bisa dikerjakan mahasiswa di tempat domisili ya, dan boleh buka buku dengan tetap mentaati dan menjunjung tinggi integritas akademik yang berlaku ya. Yang pasti juga yang harus diperhatikan adalah sinyal ya atau koneksi internetnya ya. Jangan sampai memang boleh di domisili masing-masing tapi tidak ada sinyal, akhirnya mahasiswa bertahan di sana gitu kan, dan nanti alasannya Pak di tempat saya tidak ada sinyal ya. Bukan maksudnya itu ya. Boleh di mana saja nih ya, jadi boleh di mana saja, bisa di domisili atau di mana saja yang memiliki sinyal ya, untuk mengupload atau mengunduh dan mengupload ya. Kalau untuk mengerjakannya tidak masalah ya, tapi kalau untuk mengupload, mengunduh, mengupload itu harus menggunakan koneksi internet, karena harus diupload ke aplikasi THE ya. Oke, ya naskah soal dan buku jawaban ujian UAS THE mata kuliah diunduh atau di-download ya, dan diunggah atau diupload secara online nih. Nah, makanya tadi kan butuh koneksi internet ya, di halaman https://the.ut.ac.id ya. Nih, daftar mata kuliah dan jangka waktu pengerjaan. Nih yang penting nih, karena ini adalah baru ya nantinya yang harus diketahui oleh mahasiswa. Setiap jam ujian mata kuliah diujikan dalam jangka waktu 24 jam ya. Jadi rentang waktu nih, mata kuliah A bisa dikerjakan dari jam sekian sampai jam sekian ya, waktunya 24 jam. Ya. Itu rentang waktu ya. Nanti ada batas pengerjaannya, berapa sih waktu mengerjakannya gitu kan. Kalau ini jam ujiannya kan. Jadi teman-teman harus tahu antara rentang waktu dengan batas waktu ya. Oke, khusus mata kuliah bentrok, mahasiswa harus mengunduh dan mengerjakan soal UAS THE serta mengunggah BJU UAS THE pada waktu 24 jam yang sama yang telah disediakan ya. Jadi kalau ada mata kuliah bentrok yang khusus THE itu tidak seperti yang UTM tadi ya, langsung dialihkan ke UO. Tapi kalau yang THE ini tetap harus ikut THE yang di waktu yang sama ya. Berarti kalau ada dua mata kuliah itu harus dikerjakan di dalam 24 jam itu ya. Jadi tidak dialihkan. Jadi misalnya kita pandai-pandai berbagi ya nanti oh ini jam sekian sampai jam sekian mata kuliah A dulu kerjakan, baru jam sekian sampai jam sekian mata kuliah B ya. Kalau ada 3 ya harus kita bagi 3 nantinya ya. Oke. Daftar dan jadwal ujian UAS THE tercantum pada KTPU ya. Ini pokoknya KTPU nih ya. Jadi mahasiswa harus bisa melihat SIA-nya ya. Jangan sampai mahasiswa tidak bisa membuka SIA mahasiswa masing-masing ya. Lalu login THE di halaman https the.ut.ac.id yang menggunakan password yang terdapat pada KTPU yang bisa dilihat di aplikasi sia.id milik mahasiswa masing-masing. Jadi mahasiswa nih ya diingatkan terus ya, kami ingatkan terus ya, jangan sampai tidak bisa membuka akun SIA. Bagaimana kalau tidak bisa membuka? Ya nanti silahkan konsultasikan ke PJW-nya ya. Oke, ini kita ulangi lagi ya. Ya, dan harus diketahui juga ya, yang pertama THE ini tidak ada susulan ya. Jadi kalau teman-teman tidak ikut ujian THE, tidak upload THE tepat waktu, sehingga tidak bisa ngupload, dianggap tidak ikut ujian dan nilainya E ya. Jadi harus diperhatikan THE ini tidak ada susulan ya.
login THE tadi di password login ke halaman the.ut.ac.id ya. Jadi untuk password itu sudah tertera di KTPU ya. Jadi tinggal teman-teman lihat, oh nanti masukkan NIM lalu masukkan passwordnya ya. Untuk jam ujian ya, tadi rentang waktu jam ujiannya itu dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 5.59 WIB di hari berikutnya ya. Kalau dulu kan jam 00 sampai jam 24.00 ya. 23.59. Kalau sekarang dari jam 6 pagi sampai jam 5.59 pagi besoknya ya. Ini yang penting nih teman-teman harus tahu nih. Ya. Mata kuliah bentrok diujikan bersamaan pada jadwal yang sama ya. Jadi tadi sudah disampaikan kalau ada dua mata kuliah harus diujikan di jam yang sama. Lalu jangka waktu unduh naskah. Nah, ini jangka waktu unduh naskah dan unggah naskah. Maksudnya nih jangka waktu pengerjaannya ya. Yang S1 dan S2 itu maksimal 6 jam pada jadwal yang sama ya. Nanti kita contohkan. Oke. Ya, program doktor S3 maksimal 7 hari ya. Jadi paling lamanya 7 hari. Jadi ini maksimal ya, 6 jam. Dulu kita 12 jam, sekarang 6 jam ya. Jadi teman-teman jangan sampai nanti bilang, Pak, enggak tahu Pak gitu ya. Jadi teman-teman harus memaksimalkan waktu yang 6 jam ini untuk mengerjakan THE. Ya, mahasiswa yang tidak unggah BJU dalam jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan dianggap tidak ikut UAS. Ya, nilainya E nanti. Ya. Jadi ini perhatikan, THE ini tidak ada susulan ya. Oke. Selanjutnya wajib unduh naskah. Mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari laman https ya, the.ac.id tadi, sesuai mata kuliah yang tertera pada KTPU. Lihat tanggalnya, sesuaikan kan. Jadi mahasiswa harus cek nih di awal-awal nanti sebelumnya cetak KTPU-nya, lalu cek di aplikasi THE pada tanggal 26. Oh, jadwal saya sesuai atau tidak kan, takutnya ada jadwal yang tidak sesuai dengan aplikasi. Kalau tidak sesuai segera dilaporkan ya. Jadi jangan sampai nanti sudah selesai ujiannya baru melaporkan ke kita ya, karena kalau UT Pontianak itu tidak mempunyai akses ya untuk THE ini. Jadi kami hanya bisa memberitahukan jamnya sampai sekian, tapi kalau untuk tutup bukanya itu tetap diatur oleh UT Pusat ya. Ya, mahasiswa dapat mengunduh naskah berulang kali ya selama belum mengunggah BJU. Jadi kalau belum BJU hasilnya, buku jawaban ujian ya, BJU itu buku jawaban ujian yang misalnya kita udah unduh naskah, belum mengupload BJU-nya hasil jawaban kita, itu kita bisa mengunduh berulang kali ya. Tapi kalau kita sudah mengunggah jawaban, itu sudah tidak bisa lagi diunduh naskahnya ya. Jadi teman-teman harus tahu nih ya, jangan sampai harus disimpan naskahnya, jangan sampai nanti dibuang-buang aja gitu kan, apa namanya, kalau udah di close atau di delete ya, jangan dibuang gitu ya. Jadi disimpan ya. Pokoknya sebelum mengunduh naskah ini mahasiswa masih bisa lah ya untuk ini, untuk mengunduh naskahnya. Oke ya, unggah BJU ya. Jadi BJU dapat ditulis tangan atau diketik ya. Jadi boleh tulis tangan, boleh ketik ya. Nanti kan pasti ada yang nanya, Pak, boleh tulis tangan enggak? Boleh ketik enggak? Gitu kan. Lalu BJU disertai dengan identitas ya. Jadi nanti ada bentuk covernya, ada covernya yang nanti yang bisa di-download di THE tadi ya, THE.id. Dan ada juga surat pernyataan kejujuran akademik ya. Lalu mata kuliah pada BJU yang diunggah harus sama dengan mata kuliah naskah soal yang diunduh. Pilihan mata kuliah yang ada di aplikasi ya, jangan sampai nanti mata kuliah A yang di-download diunggah adalah mata kuliah B, atau mata kuliah B yang diunggah mata kuliah A. Ini banyak sekali nih ya. Mungkin ada yang minta uploadkan temannya ya, atau jawaban yang kemarin masih ada di komputer gitu kan, dengan nama yang tidak jelas, akhirnya salah upload gitu. Jadi banyak sekali, banyak ya, pokoknya banyak ya, lebih dari satu kan. Itu mahasiswa yang mengupload jawaban temannya ya, atau
mahasiswa yang mengupload jawaban yang lain nih, mata kuliah yang lain. Jadi itu sebelum selesai, setelah diupload dicek kembali kan, nanti bisa lihat BJU itu ya. Lihat BJU, kita klik ya. Nanti kita lihat, oh ini sudah benar punya saya atau salah. Kalau salah ya diupload ulang ya. Oke. Nah ini ya, dari atas sampai bawah ini mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU ya. Jadi tidak dapat mengupload BJU sebelum mengunduh naskah terlebih dahulu ya. Jadi ini wajib nih, naskah diunduh dulu. Waktu naskah diunduh ya, langsung waktu itu berjalan ya. Waktu pengerjaan tadi yang 6 jam itu berjalan ya. Sampai jam, pokoknya waktunya nanti 6 jam dan maksimalnya sampai 05.59 ya, kalau dia downloadnya di jam 12.00 24.00 ya. Oke, jadi wajib unduh naskah dulu baru bisa mengupload BJU. Ya, untuk ukuran file ya. Ya, ini ukuran file. Nanti kan mahasiswa itu menjawab soal, kalau yang biasa kan itu PDF ya. PDF itu maksimal 2 MB. Jadi dari sekarang ya mulai belajar lah ya. Membuat Word ke PDF ya. Atau dari foto ke PDF. Itu dan maksimal 2 MB untuk diupload ke aplikasi THE. Selanjutnya yang berbentuk audio atau video itu maksimal 50 MB. Jadi berbentuk video, berbentuk suara ya, atau berbentuk video itu maksimal 50 MB. Ini memang agak lama nantinya download uploadnya ya, karena memang filenya besar. Ya, diharap diingat jangka waktu pengerjaan THE adalah 6 jam nih. Sekarang ini adalah 6 jam. Mulai dihitung dari awal mengunduh naskah. Unduh ya, ini unduh naskah paling lambat jam 5.00 ya. 1 jam sebelum batas waktu UAS berakhir. 5.59. Jadi ada untuk unduh naskah juga itu ada waktunya ya. Tidak sampai 24 jam, tapi hanya 23 jam, dari jam 6 sampai jam 5 pagi ya. 6 pagi sampai jam 5 pagi ya. Oke, ini kita simulasikan ya, misalnya ujian nih ya di hari Rabu tanggal 28 Juni, ini kan mulai jam 6 ya. Habis itu sampai tanggal 29 Juni sampai jam 5.59. Waktu ujiannya 1.2, ESPA 4.3.17. Sandinya ada di sini. Nanti ini sandinya bukan yang ini ya, punya mahasiswa ya, tapi berdasarkan KTPU mahasiswa masing-masing nanti ya. Ya, ini kita contohkan, jika mahasiswa unduh soal jam 6 ya, tanggal 28 Juni, maka batas pengerjaannya jam 12 tanggal 28 Juni. Ya, pengerjaannya itu bisa 6 jam ya. Jadi waktu maksimal. Yang kedua, jika mahasiswa unduh soal jam 21.00 tanggal 28 Juni, maka batas pengerjaannya jam 03.00 tanggal 29 Juni. Ini juga maksimal 6 jam bisa dikerjakan kan, jadi ada waktu 6 jam. Selanjutnya, jika mahasiswa unduh soal jam 3 pagi ya, 3 subuh, tanggal 29, kan sampai 29 nih, maka batas pengerjaannya jam 5.59 ya, tanggal 29. Jadi hanya 2 jam 59 menit. Ya, jadi tidak 6 jam lagi kan, karena batasnya sampai 5.59 ya. Oke, tadi dan diingat tadi batas waktu unduh soal hanya sampai jam 5.00 ya. Jadi hanya waktunya bisa 1 jam. Kalau misalnya mahasiswa unduh naskahnya jam 04.59 misalnya kan, nanti batas waktunya tetap hanya 1 jam artinya. Oke. Ya, ini untuk kartu tanda peserta ujian ya, untuk yang THE ini. Nah, ini juga mahasiswa harus teliti kan. Oh, ini tanggal ujiannya, jangan sampai lewat nih. Mulainya jam 6 sampai jam 59 nih ya, rentang waktunya, jadwalnya ya.
jadwal pengerjaannya, tapi waktu mengerjakannya hanya 6 jam ya. Waktu unggah BJU ya untuk program ini maksimal 6 jam terhitung dari waktu unduh naskah tadi kan. Ya, ini akan selalu diingatkan terus nih, jangan sampai mahasiswa lewat dari 6 jam kan. Yang tahunya nanti Pak dulu boleh Pak, dulu 12 tuh itu dulu gitu kan. Dulu saya juga masih muda gitu kan. Sekarang ya kita harus ikut perubahan, jangan sampai dulu gitu ya. Oke. Ya nanti kan masuknya melalui thi.tcid nanti menggunakan NIM, nanti sandinya ada di KTPU-nya masing-masing ya. Jadi ini hanya contoh, teman-teman ya lihat sendiri nanti di KTPU-nya. Oke, ini contoh BJU ya. Nanti ini bisa teman-teman download di aplikasi THE-nya, nanti ada di print ya, di print lalu di tanda tangan ya. Isi nama, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, kode mata kuliah, nama program studi, kode UJJ atau nama UJJ UT Pontianak, misalkan hari apa, tanggal berapa, tanda tangan. Oke, ini juga ada surat pernyataan, ini diisi semuanya, dibaca, lalu isi tanggal, tempatnya di mana, dan nama mahasiswa ya, tanda tangan. Ya nanti itu disertakan dengan nanti kan cover, lalu surat pernyataan digabungkan dengan jawaban ujiannya ya. Nanti di scan, dijadikan PDF lah yang penting ya. Mesti harus dipoto, dijadikan pokoknya Word jadikan PDF atau foto jadikan PDF, silahkan bagaimana caranya. Nanti yang penting hasilnya harus PDF ya. Dan maksimal hanya 2 mega. Lalu ini untuk tata tertib UAS, silahkan nanti dibaca kembali ya. Ini tata tertibnya. Yang pasti tadi keterangan apa yang saya sampaikan ya. Tadi jangan sampai mahasiswa hanya membaca saja tapi tidak mendengarkan apa yang disampaikan, takutnya beda persepsi nantinya. Oke. Ya semoga yang dapat disampaikan ini bermanfaat untuk mahasiswa ya, untuk teman-teman. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.